Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita uh, akan membahas tentang aspek legal di mata kuliah Teknopreneur. Apa saja ya kira-kira aspek legal apa saja yang ada di bisnis teknologi atau startup yang kita harus perhatikan, harus diurus dan lain sebagainya di awal-awal kita mendirikan sebuah perusahaan. Agar apa? Agar nanti di kemudian hari itu tidak terjadi masalah, entah itu masalah dengan pihak ketiga, dengan investor, atau mungkin masalah dengan internal kita. Karena biasanya ketika mendirikan sebuah perusahaan itu biasanya kita kan tim. Nah itu jangan sampai terjadi masalah karena masalah legal gitu. Karena biasanya hal-hal yang awalnya sih oke lah, kita teman gitu ya, kemudian kita mendirikan perusahaan, kita susah bareng, tetapi kita nggak tahu ketika nanti perusahaan itu berkembang, salah satu biasanya gitu, kalau di awal tidak jelas kontraknya dan lain sebagainya, itu biasanya nanti di endingnya akan bermasalah. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya terjadi seperti itu ya. Kita lihat aja kayak punyanya Apple itu ya. Apple itu kan akhirnya si Steve Jobs itu kan didepak dari CEO, yaitu karena mungkin walaupun di awal udah jelas gitu ya, dari didepak dari CEO karena mungkin sahamnya berkurang. Itu contoh-contoh sih yang mungkin perlu diperhatikan kenapa aspek legal itu penting gitu ya, untuk melindungi produk kita sendiri gitu ya, untuk melindungi timnya kita gitu ya. Karena selain bermasalah dengan pihak luar, itu biasanya permasalahan paling sering di perusahaan itu adalah permasalahan internal. Nah, agenda perkuliahannya itu kita bicara tentang pengertian aspek legal, kemudian hak kekayaan intelektual, kemudian nanti ada etika bisnis sedikit gitu ya, dan kemudian ke pertanyaan nanti bisa di kolom chat, bisa di chat langsung, mungkin pengurus, kemudian bisa di YouTube, nanti kita bisa komentar di YouTube dan lain sebagainya. Silakan, itu bebas. Nah, aspek legal itu hukum menjadi pijakan penting bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan seluruh proses bisnis yang dijalani. Walaupun kita berbisnis itu wajib taat hukum gitu ya, maka dari itu antara perusahaan dan hukum harus berjalan dengan beriringan. Artinya gini teman-teman, karena mendirikan sebuah perusahaan, sebuah negara itu ada di sebuah negara. Mendirikan sebuah perusahaan itu ada di sebuah negara. Negara punya hukum, punya regulasi. Nah, kita harus taat dengan regulasi tersebut, dengan hukum tersebut, agar bisa berjalan dengan beriringan. Seperti itu. Tidak terkecuali bagi perusahaan kecil gitu ya, atau startup gitu ya. Bahkan sekelas UMKM pun mereka harus punya legalitas yang jelas gitu ya. Karena dengan legalitas yang jelas itu selain tadi memudahkan proses gitu ya, memudahkan proses dalam menjalankan bisnis, tetapi kita juga memudahkan hal yang lain, mungkin pengajuan dana gitu ya, peminjaman ke bank dan lain sebagainya, itu butuh legalitas. Meski baru didirikan, perusahaan harus tetap taat hukum yang berlaku. Jadi walaupun berdiri itu wajib sebuah perusahaan untuk taat hukum. Paling kecil ya kita taat pajak gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, apa saja aspek legal yang diperhatikan ketika baru mendirikan sebuah perusahaan gitu ya. Menurut founder dan CEO kontrak hukum Ricky Caroline, yang pertama adalah CV atau PT. Itu dipikirkan seperti apa, apakah kita mau CV atau PT gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat perbandingannya mana sih kelebihan dan kekurangan kita mendirikan CV atau PT gitu ya. Lindungi brand perusahaan. Nah, brand perusahaan, mulai nama perusahaan, nama produk, kemudian logo dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan juga. Kemudian saat penggalangan dana itu berarti ada dana masuk dari investor gitu ya, atau mungkin paling kecil adalah ketika kita ikut lomba yang ada dananya. Karena mau nggak mau ketika kita ikut lomba, ide kita itu sudah kita share ke orang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian melaporkan pajak tahunan, ini paling kecil itu ya, pajak tahunan ada omset atau enggak itu wajib lapor karena kita punya NPWP. Selanjutnya, pilih CV atau PT. Jika terjadi pemisahan harta antara pribadi dan perusahaan. Jadi kalau kita mendirikan PT itu harta pribadi dengan perusahaan beda, rekeningnya beda, rekening PT dengan rekening pribadi akan beda. Kepemilikan dalam PT berupa saham yang bisa dialihkan. Jadi PT itu kalau kita mendirikan PT, otomatis kita mempunyai saham di PT tersebut gitu ya. Kalau kalian berkelompok 3 orang, maka
100%-nya itu mungkin dibagi 3 orang, tergantung kemananya, kepemilikannya itu tergantung berapa persennya, tergantung peran kalian di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau perannya mungkin sama-sama ide, berarti mungkin dibagi sama. Tapi kalau dalam satu kelompok itu ada yang sampai mengeluarkan uang, itu mungkin porsinya akan beda. Harta. Nah, kemudian kalau dalam CV itu hartanya akan bercampur antara pribadi dengan perusahaan gitu ya. Jadi ini sangat riskan sekali. Ini yang terjadi di saya sendiri gitu ya. Ketika saya punya CV, saat ini saya hanya punya CV, kemudian harta saya gitu ya, bukan harta gitu ya, mungkin paling gampang itu adalah rekeningnya itu bercampur antara saya dengan rekeningnya CV, karena pencairan dana dan sebagainya itu masuk ke rekening saya. Itu sangat riskan ketika terjadi sesuatu gitu ya, bangkrut dan lain sebagainya, maka pemilik itu harus menutupnya dengan dana pribadi, mungkin pajak dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian lindungi brand perusahaan. Brand adalah identitas perusahaan yang membedakan produk jasa satu dengan yang lainnya. Jadi brand, produk, jasa dan lain sebagainya itu disebut brand, logo dan lain sebagainya. Nah, 5 unsur brand yang bisa dilindungi mulai dari kata-kata gitu ya, produk dan lain sebagainya, kemudian logo, gambar, hologram, suara dan bentuk 3D dan lain sebagainya, proses bisnis dan lain sebagainya itu masuk brand juga. Jadi ini teman-teman gitu ya. Ini sangat penting sekali ketika kalian memunculkan sebuah produk atau brand, itu wajib dilindungi dulu. Nah, lindunginya pakai apa? Nanti kita akan bahas. Nah, saat penggalangan dana, saat perusahaan pertama kali mendapatkan pendanaan dari proses awal hingga dana cair selalu bersinggungan dengan legal. Ada non-disclosure agreement yang menjadi NDA ya, yang menjadi hal tergolong rahasia, strategi pemasaran, proyeksi finansial, rencana pengembangan produk dan layanan. Nah, teman-teman ketika ikut lomba itu juga sebelum ikut lomba sesuatu itu dipikirkan apakah kita sudah mendaftarkan ke HKI, ke paten, hak kekayaan intelektual produknya kita ke Dirjen Kemenkumham atau belum gitu ya. Karena ketika lomba itu kita sudah menjabarkan rencana pengembangan produk, strategi pemasaran, rahasia yang lainnya, proses bisnis dan lain sebagainya ke orang lain yang menilai gitu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang ikut lomba itu akhirnya karena ikut lomba kemudian dia belum mendaftarkan produknya di HKI gitu ya, ikut lomba dan kalah gitu ya, tidak dapat uang gitu ya. Mending kalau dapat uang, nggak dapat uang kemudian ternyata ide tersebut udah dicuri oleh orang lain, nggak tahu siapa yang mencuri gitu ya. Makanya hati-hati ikut lomba. Saya sarankan itu lomba wajib gitu ya, kalau mau mendapatkan dana. Saya kan pernah bilang, ada yang tanya di kelas gitu ya, bagaimana mendapatkan dana, ikut lomba gitu ya. Tetapi pikirkan dulu ketika ikut lomba itu jangan di pure semuanya dikeluarkan semua, atau mungkin minimal kalau kita yakin dengan proses ide bisnis kita lindungi dulu dengan HKI, hak kekayaan intelektual, mungkin dari prototipe, ide, nama dan sebagainya, seperti itu. Karena biasanya terjadi pencurian ide dari situ gitu ya. Atau mungkin ketika ikut lomba dilihat lagi apakah biasanya sih di dalamnya itu ada tulisan semua produk itu menjadi hak milik panitia itu. Nah, itu hati-hati gitu ya. Hati-hati apakah ada penandatangan surat dan sebagainya, itu harus dipikirkan. Itu teman-teman gitu ya. Nah, melaporkan pajak tahunan secara rutin suatu kewajiban yang harus dilakukan startup yang sudah berbadan hukum baik CV maupun PT gitu ya. Kendati baru berdiri dan tidak harus menunggu omset perusahaan melebihi 4,8 miliar. Jadi lapor ke kantor pajak itu walaupun nggak ada penghasilan itu tetap lapor setiap bulan Maret kalau nggak salah. Saya juga tiap tahun lapor ke kantor pajak gitu ya, walaupun kita nggak bayar pajak gitu ya, karena mungkin belum terhitung harus bayar pajak itu, tetapi tetap lapor, nanti pajaknya menjadi 0, tetapi kita akan aman gitu ya, karena kita dianggapnya taat pajak. Kalau sampai kalian punya NPWP tapi nggak pernah lapor pajak, itu kayak teman saya itu disurati dari pajak untuk membayar pajak, padahal dia sekarang menganggur gitu, jadi nggak ada penghasilan itu, tapi karena dia nggak pernah lapor. Itu hal yang sangat sepele tetapi akhirnya menjadi bermasalah. Nah, HKI dan paten yang tadi, yang masalah lomba tadi itu ya,
Paten itu hak hukum untuk melindungi ide dan penemuan teknologi. Nah, itu paten. Teman-teman, jadi ide, framework dan lain sebagainya itu bisa dipatenkan gitu ya. Dipatenkan. Jadi ketika suatu saat ada yang menggunakan ide kita gitu ya, mencuri ide kita, tapi kita sudah punya sertifikat patennya, itu bisa kita tuntut gitu ya. Atau mungkin bisa jadi mereka akan membayar royalti ke kita, seperti itu. Jadi kita punya produk, kemudian kita patenkan, kemudian kita bisa jual tuh, produk tersebut bisa jual. Penjualnya nggak full karena kita pemilik patennya, tetapi penjualnya mereka menggunakan produk kita, mereka akan membayar royalti ke kita, kayak lagu lah gitu ya, kayak lagu seperti itu. Nah, kalau HKI lebih lagi karena mencakup hak merek dagang, hak desain, kemudian prototipe dan sebagainya, itu HKI. Nah, kalau teman-teman mau konsultasi ke saya itu paling bisa di HKI gitu ya. Kalau paten itu masih saya usahakan untuk mendaftarkan akunnya. Kalau HKI kalian bisa bisa minta tolong ke saya untuk didaftarkan. HKI itu, oh ya teman-teman, kalau mau daftar HKI gitu ya, itu kalian punya produk nih, punya web gitu ya, punya aplikasi yang mau di HKI-an gitu, itu bisa daftarkan ke saya di LPPM gitu ya. Nah, itu juga kalau nggak salah itu bisa kalian klaim ke kampus. Nanti bisa ditanyakan lagi ya, sepertinya ada anggaran untuk dana publikasi. Itu biasanya HKI itu daftarnya 400, kalau video itu 400.000, itu kalau bentuk aplikasi program itu 600.000. Tetapi kalau nggak salah itu ya, itu bisa diklaim di kampus, tapi nanti bisa dikonsultasikan lagi. Itu belum mengikat ya, masalah diklaim atau tidaknya belum mengikat, tapi kalau nggak salah ada dana bantuan dari kampus untuk mahasiswa dalam bentuk publikasi biasanya HKI dan paten. Itu bisa kalian ambil dari situ. Mungkin bisa ngikut menyertakan nama dosen gitu ya untuk menguruskannya. Bisa hubungi saya untuk konsultasi masalah HKI. Oke, next. Syarat-syaratnya seperti apa? Nah, nanti itu kalau kalian mau daftarkan bisa ke saya, nanti saya kasih syarat-syaratnya. Gampang kok syaratnya, nggak terlalu ribet. Itu saya bantu juga nanti masalah persyaratannya. Tapi khusus HKI ya teman-teman. Kalau paten nanti teman-teman menunggu karena sedang proses. Kemudian syarat untuk mendapatkan paten adalah tersedia untuk kegunaan industri, artinya produk tersebut itu bisa untuk menyelesaikan masalah di industri. Kemudian baru itu belum ada sama sekali gitu ya, produk tersebut belum ada, atau produk yang tersebut sudah ada kalau modifikasi sesuatu hal yang baru, itu bisa. Sebentar. Nah, kemudian memiliki langkah penemuan, kemudian prinsip first to file, artinya siapa yang membukukannya itu dia akan memilih hak tersebut gitu ya, first to file. Jadi itu adalah syarat-syarat dari paten. Keuntungan mendapatkan hak paten adalah perusahaan kecil bisa mengalahkan perusahaan besar gitu ya, karena kalau kita sudah patenkan maka kita bisa menjual produk tersebut gitu ya. Kalau semua ada perusahaan besar yang menjiplak karena kita sudah punya patennya, maka kita akan menang gitu ya. Perusahaan besar tersebut akan membayar royalti ke kita gitu ya, menguntungkan dalam exit atau penggalangan dana gitu ya. Jadi waktu kita mengikut lomba penggalangan dana, kita sudah punya patennya nih, mau dicuri ya sana gitu ya, kita sudah punya patennya. Jadi suatu saat perusahaan itu muncul gitu ya, yang sama dengan kita, ide dengan kita, produk kita itu muncul, maka itu perusahaan tersebut akan membayar royalti ke kita, melindungi produk dari pesaing, melindungi produk yang dari pesaing yang dijiplak gitu ya. Jadi jangan sampai pesaing kita itu akan menjiplak produknya kita. Itu keuntungan dari hak paten. Kerugian yang mendapatkan hak paten adalah tidak menguntungkan pada strategi ekspansi ke luar negeri ya, karena mungkin luar negeri itu kan beda lagi gitu ya kalau di luar negeri. Nah, kemudian ada etika bisnis. Etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang harusnya dipatuhi oleh pelaku bisnis. Prinsip dimaksud adalah prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Itu adalah prinsip otonomi. Jadi perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mengambil keputusan gitu ya, mengambil langkah dan sebagainya, tapi
sekali lagi langkah tersebut itu harus beriringan, tidak bertentangan dengan moral, dengan hukum yang berlaku saat ini. Tuh. Jadi kalau kalian mau ambil keputusan apapun, langkah apapun, tapi ingat kita masih punya regulasi, masih punya hukum, masih punya moral dan lain sebagainya. Itu jangan sampai gitu ya, dari keputusan kita, langkah kita itu akhirnya menyalahi aturan dan lain sebagainya. Nah, prinsip kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berdasarkan kejujuran, landasan kejujuran. Karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan dari suatu bisnis. Misal, kejujuran dalam penasaran kontrak, kejujuran dalam dengan konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja dan lain-lain. Nah, ini yang sangat penting ketika kalian punya tim gitu ya. Kejujuran itu sangat penting. Bagaimana cara kita jujur dengan tim kita gitu ya. Jujur dengan tim kita, dengan teman kita gitu ya. Minimal tim dulu deh. Kalau sesama tim sudah jujur, maka deliver ke konsumennya juga otomatis kejujuran ke konsumen itu akan terbangun dengan baik gitu ya. Kalau di dalam tim itu kita pengennya senggol-senggolan gitu ya, pengen bersaing dan lain sebagainya, itu maka tidak akan jadi gitu ya. Makanya ketika saya memilih tim itu selalu saya nggak mencari tim yang punya jiwa sama-sama punya jiwa kepemimpinan gitu ya. Artinya gini, sama-sama ingin menonjol, sama-sama ingin memimpin itu juga akhirnya akan jadi masalah kalau komunikasinya jelek gitu ya. Di dalam tim itu kita saling membutuhkan gitu ya. Saya pernah merekrut tim itu tapi orangnya pintar gitu ya, pintar, prospek dan sebagainya, tapi ketika saya rekrut dia tidak mau gitu ya. Tidak mau, alasannya yaitu dia tidak mau di bawah saya gitu ya. Padahal ketika kita rekrut itu jadi tim, jadi rekan saya, jadi sama gitu, sama haknya sama, tetapi dia berpikirnya yang lain, itu akan jadi masalah juga gitu ya. Karena kejujuran itu sangat penting sekali, kontrak di awal, kontrak dengan konsumen gitu ya, itu sangat penting. Nah, prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh diragukan haknya. Artinya baik dalam tim maupun dengan konsumen, jangan sampai kita merugikan oleh konsumen gitu ya. Saya kan pernah cerita ketika ada sebuah ibu rumah tangga ingin membuat sebuah aplikasi Facebook, itu kan kalau saya mau ya saya hajar aja gitu ya, toh saya tetap untung gitu ya, tapi sana akan rugi gitu ya, karena mereka karena nggak sesuai ketika saya oke lah saya bikin aplikasinya, tetapi ternyata tidak bisa makan, tidak bisa menggunakan, akhirnya kan dia akan rugi seperti itu. Prinsip paling menguntungkan agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula double bisnis yang kompetitif. Jadi saling menguntungkan, dengan konsumen kita juga menguntungkan. Tadi saya ceritakan gitu ya, apabila ada sebuah konsumen yang meminta sesuatu, kita cek dulu tuh, kita analisis dulu tuh benar nggak sesuai kebutuhan gitu ya. Jangan sampai ketika sudah dibikinkan ternyata dia tidak bisa memakainya, akhirnya mereka rugi ya, walaupun mereka membayar ke kita gitu, sebenarnya bodo amat sih gitu ya, tapi kalau saya nggak bisa gitu ya. Minimal konsumen tuh harus harus senang dulu, harus untung menggunakan jasanya saya. Jangan sampai saya aja yang untung mendapatkan uang tetapi dia tidak untung gitu ya, karena dia ternyata salah gitu ya. Nah, itu adalah hal itu yang harus dihindari. Nah, integritas moral, prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Integritas, jadi jangan sampai kita dalam satu tim menjatuhkan timnya kita sendiri dengan menjelekkan perusahaan, itu jangan sampai, karena kita juga makan dari perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya gitu ya, Japri dan sebagainya. Bisa tanya hal yang lain juga gitu ya, enggak tentang etika bisnis untuk saat ini gitu ya, bisa tanya hal yang lain, silakan gitu ya. Saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya di dunia bisnis gitu ya. Kalau tidak saya bisa jawab ya nanti saya tanyakan lagi yang lebih profesional lagi, yang lebih masuk ke dunia bisnis lebih lama lagi. Karena bisnis itu bukan tentang teori, bisnis itu tentang bagaimana experience, bagaimana pengalamannya kita, seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga dapat dimengerti, semoga ilmunya dapat bermanfaat gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.